لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, alhamdulillah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam yang masih tetap di dalam dada kita. Mari kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini akan mendatangkan maslahat dalam kehidupan kita dunia akhirat. Salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita akan melanjutkan hadis yang nomor 10 atau 456. Di situ 454 ya. Yang atas itu sudah. Di sini 456 atau nomor 10. Wa an Abi Umamah Subhi bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah Sub al-Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa syai'un ahabbu ilallah, tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, ya maha tinggi Allah, min qatrataini, daripada dua tetesan, wa atharaini, dan dua bekas. Jadi ada dua hal, dua tetesan yang Allah sukai, dan ada dua bekas yang Allah sukai. Ya. Yang pertama adalah qatrati dumu'in fi min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut azabnya, takut melakukan dosa-dosa yang lalu. Nah, kemudian dia menangis ya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut ini merupakan sifat ya yang sangat terpuji apabila takut itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu disampaikan sebuah riwayat, ada tiga hal yang akan menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Di antaranya adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah tatkala dia sendirian atau dia berada di banyak orang ya. Jadi rasa takut itu muncul dari mana? Muncul dari ma'rifatullah dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah, sehingga orang ini takut untuk ditinggal oleh Allah. Kalau dia melakukan maksiat, takutnya luar biasa, khawatir kehidupannya nanti tidak disertai Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat rahmat, tidak dapat kebajikan. Itulah rasa takut yang ada di dalam hati ya. Yang ini mendatangkan banyak maslahat ya. Di antara di dalam hadis yang lain ada 7 golongan yang besok dinaungi Allah taala di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali Allah, yaitu orang yang zakarallahu ya, dan dia mengingat Allah sampai apa? Sampai menangis ya. Menangis kedua air matanya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di tatkala ramai dia juga seperti itu.
Ini menunjukkan sikap di mana orang tersebut tidaklah orang munafik. Dia orang yang istiqamah dalam imannya. Kan banyak orang itu ketika berada di hadapan orang koyok-koyok, koyok jos-joso, kayak begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sendirian, rasa takutnya hilang. Makanya jenengan kadang kaget-kaget melihat peristiwa di tengah kaum muslimin ini. Orang yang terkenal begitu saleh tiba-tiba tertangkap basah demeni santri ini. Ada kan? Ya ada itu. Saya senang sama beliau itu, senang betul kajiannya. Ternyata ketahuan begitu. Yang melaporkan malah istrinya sendiri. Ini contohnya, di saat di depan publik begitu baiknya dengan pakaian kebesaran sebagai seorang kiai. Tapi ternyata ketika sendiri binal gitu. Na'udzubillah min dzalik. Bukan begitu khasyah yang dimaksud di dalam hadis ini ya. Yang kedua yang menyelamatkan itu orang yang punya sikap adil. Di Mutarul Arti sifat adil ketika senang terhadap sesuatu atau membenci sesuatu, senang pada orang atau membenci sama orang. Dia selalu berada di atas jalannya Allah ya. Dia tidak ingin ya melukai saudaranya karena dia tidak suka. Allah pun melarang itu ya. Janganlah kebencianmu, surat Al-Maidah 8 insyaallah. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil, kan gitu ya. Aidilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena berlaku adil ini dekat sekali kepada takwa. Jadi senang nggak senang, yang dikatakan benar ya benar, salah ya salah, halal ya halal, haram ya haram. Yang ngomong itu ulama yang sangat dikagumi. Kalau dikomplain banyak orang, ya tetap dia, iya gak benar, kiaiku gak benar. Itu merupakan sikap adil yang menyelamatkan panjenengan. Ya, ini adalah wujud dari kedewasaan berpikir dan kematangan akidah. Sehingga kalau dia mencintai seseorang ya karena Allah. Dia tidak suka ya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang disampaikan Nabi adalah al-qasdu fil ghadab waridha. Al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu bersikap bersahaja sederhana ketika dia dalam keadaan kaya atau miskin. Ketika miskin, dia tidak kemudian menipu dirinya dengan bertingkah pola seperti orang berkecukupan. Itu akan menyengsarakan, dia tahu. Yes, dinikmati saja hidupnya. Karena miskin itu bukan aib, miskin itu bukan tercela. Ya, miskin itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman tentang rezeki itu, innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, kan gitu. Sesungguhnya Allah taala itu membentangkan rezeki bagi orang yang dikehendaki dan menyempitkan bagi orang yang dikehendakinya. Makanya ada contohnya di Al-Quran, orang baik sangat kaya ya, sangat kaya. Orang baik di hadis-hadis tapi miskin, seperti Abu Hurairah, seperti Ammar bin Yasir ya, seperti banyak sahabat Ashabus Suffah. Makanya ini enten yang ngomong enten iki yang oleh rezeki terus ngomong enten ya gak bener, sesuai amal dan perbuatannya. Durung mesti wong sing korupsi tambah akeh rezekine. Gak konangan kan lumayan nggih. Bahkan saya perhatikan ketika saya ke Mojokerto itu ada ya gereja, kalau tidak salah Advent. Advent itu berarti Sabtu, bukan Minggu. Itu yang parkir mobilnya itu Pak nggak cukup Pak, jalan itu sampai double 2. Kalau tinggalin mobilnya gak ono sing elek, ono situk tok ceri situk. Tapi kalau saya ke masjid ya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong sesuai amal dan perbuatannya, kok gak cocok omongan itu. Karena Qarun itu sangat kaya dan kurang ajar gitu. Haman juga, apalagi Fir'aun, Masya Allah, kekayaannya, kekuasaannya di mana-mana, dia disebut raja di raja saat itu. Tapi dia kan sampai berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi.
Iblis itu nggak berani ngomong gitu. Iblis nggak berani. Para setan nggak berani ngomong saya Tuhan, nggak berani. Tapi manusia berani. Berarti kejahatan manusia itu levelnya sudah kenapa? Sudah sangat tinggi. Nah, itu Pak ya, Bung ya. Jadi itu berkaitan dengan khasiat, saya ingat hadisnya itu. Yang kedua ya, qatrati damin tuhraku fi sabilillah, yaitu tetesan darah yang tuhraku itu artinya kalau orang disembelih itu menetes banyak itu. Ya. Jadi menetes di jalan Allah ketika perang itu disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang yang jihad fisabilillah menurut riwayat Nabi kan tidak perlu dimandikan. Karena darahnya itu sebagai apa? Saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan darahnya itu tetap basah dalam banyak pertemuan ya. Di makam-makam syuhada yang terluka itu tetap basah. Tidak mengering. Bahkan saya pernah membaca Hamzah, pamannya Nabi yang dibelah dadanya oleh Hindun itu ya, itu masih juga basah, tidak mengering. Itu nggak bisa dilogikakan, karena sesungguhnya orang itu basah harusnya darahnya sudah mengering. Dan mayat beliau utuh, dan banyak sekali di taman makam pahlawan kita mayat-mayat yang utuh ya, sampai bajunya saja Pak, kafannya ini tidak berubah. Ya, itu contoh-contoh yang Allah tampilkan bahwa memang kekuasaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ilmu pengetahuan ya, bisa mendobrak ilmu pengetahuan dan bisa berlaku di luar sunatullah yang Allah ciptakan sendiri ya. Contohnya kemarin saya lihat di YouTube itu Pak ya, ada, saya lupa ikannya apa, ikannya itu punya sirip panjang itu, hidup di 600 meter di bawah permukaan laut, tidak ada matanya itu ikannya, karena tidak butuh cahaya dia, tapi ya urip. Padahal kita diajari guru biologi kita itu kalau nggak ada cahaya apa Pak? Mati kan teorinya, tapi itu kok hidup. Saya ada juga penyelaman di danau di bawah tanah, danaunya asinnya luar biasa, tidak ada ikan yang bertahan hidup karena sangat itu masih ada spesies yang hidup dan tidak ada matanya juga. Ya, kalau sudah musuh Gusti Allah itu wis gak masuk akal lah. Makanya kalau kita disatakan oleh Allah satu firman-Nya, kita katakan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu bukti ketundukan kita. Maka sangat banyak anjuran-anjuran yang mengajarkan kita untuk apa? Untuk meminta kepada Allah dengan satu doa supaya mati syahid dengan sungguh-sungguh. Kalau orang itu meminta dengan sungguh-sungguh lalu mati di atas pembaringannya, dia terhitung mati syahid. Kata Rasulullah SAW. Ya, wa amal atharani, adapun dua bekas. Fa asarun fi sabilillahi ta'ala, yaitu bekas ya di jalan perang, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan jarahun wa salatamu fi sabilillah wa baqi alai asarun sirahihi. Ya. Al-munaddamil. Ya, jadi seperti orang yang berperang, yang selamat itu kan terluka. Terluka itu kan mesti ada bekasnya, kena bacok ini, kena tikam, kenapa, atau sampai dioperasi, itu bekas. Bekas semacam itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bukti bahwa dia seorang yang mencintai Allah dan membela agamanya. Ya, maka jangan meninggalkan kecuali yang baik-baik. Ya, kalau kita meninggalkan seperti Nabi Ibrahim ya, meninggalkan apa Pak Bu? Ka'bah ya, itu kan bekas itu juga. Alangkah senangnya beliau karena pahalanya terus mengalir tanpa henti-henti. Ya, termasuk bapak-bapak yang sudah ngaji kemana-mana
Ya, panjenengan cari murid, Pak. Kalau nggak ada yang diajar, sinten kira-kira? Bojone dhewe. Tapi mulang bojone dhewe itu paling angel timbang wong liya. Dapat ngoten kiai-kiai lah anake gak dipondokno nang pondok liya. Mulang anake dhewe ya wangel, Pak. Karena apa? Mulangan bapak ini dhewe ngalem, Pak. Wae tugas hilang, Makanya para kiai itu biasanya anaknya dititipkan ke pondok pesantren lain supaya apa? Gusnya itu tidak menjadi raja di pesantrennya, kan harus mulai nol lagi di tempat orang lain. Wa asarun fi faridatin min faraidillahi ta'ala, dan bekas-bekas yang dia kerjakan dari apa? Kefarduan-kefarduan yang Allah Ta'ala perintahkan, seperti misalkan ya bekasnya ibadah, istihbabu ibqa'iyasaril ibadah. Jenengan kalau tahiyat itu membekas apa, Pak? Tengkaki jenengan kalau tahiyat bekasnya apa? Kapal. Ya itu senang Allah Ta'ala. Kalau sujud ada bekasnya, ada yang tidak. Rotok kosong didik. Begitu. Atau misalkan jenengan ketika wudu ada bekasnya basah-basah ya, mengenai baju, mengenai rambut kita, tangan kita, itu Allah senang, ya. Nah, jadi untuk menyenangkan Allah Ta'ala itu seperti ini diantaranya, dan banyak hal ya yang membuat Allah senang itu, ya. Tapi dalam hadis ini disampaikan seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia mengatakan hadisun hasanun, hadis yang hasan, yang bagus. Jadi hasan ini tingkatan hadis di bawah sahih, di atas dhaif. Ya, jadi tengah-tengah. Berarti hadis ini bisa diamalkan. Kemudian wa fil babi ahadits katsira minha hadisul Irbad bin Sariyah. Dan hadis-hadis yang semacam itu banyak. Di antaranya adalah dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, qala, dia mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah pernah menasihat kami dengan satu nasihat, wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati-hati kami, wa dharafat minhal uyun, dan membuat kami menangis. Wa qad sabaqa fi babin nahyi 'anil bid'ah, dan hadis ini telah lalu berada pada bab larangan berbuat bid'ah. Perlu saya baca, Pak ya. Insyaallah jenengan lali insyaallah. Nggih, polane bab biyen iki. Hadis nomor 158. Hadisnya kalau di sini. Kalau dari bab menghidupkan sunnah atau menjaganya, itu hadis nomor 2. Saya bacakan ya, lanjutannya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi' wa ausina, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan. Ya, maka wasiatkanlah sesuatu kepada kami. Wasiatkan ya. Wasiat, disebut wasiat itu seakan-akan itu adalah pesan terakhir setelah berpesan meninggal. Itu namanya wasiat. Wasiat itu kan suatu pesan, baik kalimat atau apapun, surat atau apa yang dilakukan oleh seorang menjelang kematian. Itu kan disebut apa? Wasiat. Ya, makanya kalau ada penceramah sing enak niku mau itu hasanah pun tausiah. Nek tausiah kok jangan mati, Pak. Tausiah dari kata wasiat. Ya, mau itu ditutur gitu aja. Karena kita tidak mengharap ustadznya mari nuturi terus mati kan ya. Ini mati ya gak apa-apa ya. Ya. Malah seneng kalau misalkan mulang ngaji terus Allah takdirkan saya meninggal dunia dalam keadaan mengajar, tambah seneng kalau. Ya. Sing susah ya enten, sing seneng mayite seneng. Jenengan mesti ngeterno teng Balong Bendo. Kan gak punya KTP sini ya. Qala usikum bitaqwallah. Nasihatnya itu, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah, menjalankan menjalankan perintah Allah
Kalau perintah itu mastata'tum, semampu yang kita bisa. Tidak semuanya harus dikerjakan, semampunya. Seperti orang yang sakit, sholli qa'iman, salatlah berdiri, dengan berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu duduklah kamu. Kalau enggak mampu wa ala jambin. Ya, berbaringlah kamu. Kalau enggak mampu fa aumi. Ya, isyaratlah kamu. Isyarat buatan mampu, ya mati berarti ya. Ya, itu artinya ada keringanan-keringanan. Ya, wasam'i, dan aku wasiatkan kalian untuk selalu mendengar. Ya. Wa ta'ati, dan untuk senantiasa mentaati perintah Allah. Ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, sekalipun yang memerintah kalian adalah budak Habasyi. Habasyi ini kenapa? Ethiopia, Pak. Semerap yang Ethiopia. Sing ketok putih nama nih? Meripati kalau untuk nih. Dan dia keriting. Kalau secara fisik, ya, secara fisik memang bagus kita ya. Tapi ternyata Allah tidak menilai kita dari segi fisiknya. Keluar. Main di luar masjid, keluar ke mama. Ya, begitu. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, tidak ada kelebihan bangsa apapun di hadapan Allah, melainkan dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya kalau sekalipun yang bicara itu bukan keturunan siapa-siapa dan bukan siapa-siapa, kalau ngomongnya itu benar, wajib kita dengar dan kita taati. Makanya para sahabat itu menangis itu karena seperti itu, ya. Dan juga para sahabat itu, khususnya Bilal yang hitam itu, yang Bilal bin Rabah itu, beliau setelah Rasulullah wafat tidak mau hidup di Madinah lagi. Kenapa? Karena beliau sangat cinta kepada Nabi dan dia ingat kalau ada waktu sholat dia yang azan, dia tidak akan mampu menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti nangis. Itu kecintaan beliau kepada Rasulullah demikian besarnya. Wa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jika siapa saja yang hidup di antara kalian setelah aku, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apalagi sekarang, Pak, nemen wis pol wis. Zaman kita itu nemen. Kula ningali teng YouTube lho ana kiai mulangi ngeten. Ya bukan potongannya kayak bukan kiai apa seperti motivator. Tapi itu, kalau kepingin mobil, ibu-ibu, bapak-bapak pegang kemaluannya. Lalu tempelkan, mobil ini pasti jadi milikku. Nanti ningali ya. Lho, ngoten niku ya ana pengikute, Pak. Pun dalam menungsa sampai bejat-bejatin nemen je ana pengikute. Wes Gus Samsudin enten pengikute. Gus Samsudin itu berdalil ngeten enten pengikute. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan manusia yang paling tinggi menurut Syekh Ali Jabir, termasuk saya jika mengikuti pendapat beliau almarhum ya, adalah sholawat Ibrahimiyah. Enggak ada yang lebih tinggi lagi karena lafadznya itu dari Allah. Tapi juga ada yang mengaku dari Allah, orang kan. Nek kalau teko uang ini gak patek. Iya nek gak nggih. Polane ana sing aku ditelepon Gusti Allah barang teng Indonesia. Sampeyan gak ngerti wae. WA Gusti Allah. Wah, parah-parah di sini, Pak. Sampeyan ningali tambah parah banget. Ketoke cadaran ngeten teng daerah Lampung kalau nggak salah. Itu santrinya boleh di booking siapa saja yang ingin, pokoknya bayar apa gitu loh, dibungkus-bungkus agama gitu loh, Pak. Wong zina ya zina gitu loh, ya. Ngombe khamr gak usah maca bismillah ya. Tambah gede itu soalnya ya. Masa ngombe minuman keras bismillahirrahmanirrahim kan ya Gusti Allah nih diombe alhamdulillah padha mbek nyolong nih nyukit omahe wong klothak kena alhamdulillah, ngangkat TV ini alhamdulillahirabbil alamin. Itu kurang ajar ya. Jadi
Seharusnya zikir itu menghentikan perbuatan maksiatnya. Kan ngoten nggih, eling Gusti Allah kok diterusno. Ya. Begitu. Nah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Orang yang mengikuti sunnahnya Nabi itu berarti orang yang cinta kepada Nabi. Dalam satu riwayat, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, dia yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Hadis ini ada yang menilai lemah oleh sebagian ulama, tapi maknanya benar sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian sunnahnya khulafaur rasyidin, yaitu apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Seperti salat jenazah, kalau jenengan baca di hadis, itu takbirnya ada yang 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ditetapkan oleh Sayyidina Umar 4. Sampai sekarang kan kita salat jenazah 4 takbir ya. Nah, misalkan. Atau misalkan azannya Utsman. Utsman itu azan pertama di pasar, azan kedua di masjid. Kan begitu. Ya, atau misalkan ada riwayat tentang tarawih. Ya, tarawih ada yang 11 rakaat atau 13, ada yang lebih dari itu, gitu. Ada yang mengatakan itu adalah Umar, ada yang mengatakan itu adalah orang-orang pada saat Umar menjadi khalifah. Adzu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnahnya dengan gigi gerahamu. Kayak kan gacoki temen. Karena di akhir zaman ini orang itu tidak kenal sunnah, Pak. Dan orang yang melakukan sunnah Nabi itu dapat pahala seperti orang yang jihad di jalan Allah karena saking beratnya. Sekarang itu yang sunnah malah aneh, Pak. Aneh. Aliran apa nih? Biasanya ditakoni arah-arah. Aliran apa, Pak? Aliran sungai, Pak. Ya. Karena ada adzan 2 kan. Di tempat saya kan ada adzan 2. Adzan pertama jam 3 di pondok itu. Adzan kedua subuh itu kayak di Mekah itu. Terus teman saya, ada murid saya tanya, Pak jenengan Sumber apa ya? Ini ku aliran apa Pak? Aliran sungai. Kalau gak jawab serius, kalau takonnya dia, awakmu subuh sholat Pak? Boten, ya iku aliran sesat ya. Jadi dandanono awakmu sik, ya, iku cek diurus MUI bener tak gak? Terus tanya banyak lah anak-anak. Tanya, Pak sampean Islam nopo sih? Maksudnya NU Muhammadiyah, ngono sih maksudmu? Iya Pak, Muhammadiyah saya. Lu kenapa Pak ikut Muhammadiyah? Karena orangnya sedikit, NU kan sudah banyak saya. Kalau jawab ngoten tok wis gak tuwa mentok wis wong jawab. Cek mikir deh, kenapa ditakut-takut wong subuh ini kurang jangkep ngono. Yang lucu itu kan banyak anak-anak perempuan itu sholat itu ngaku-ngaku menstruasi padahal enggak. Tapi ketika ngetoki kuku lho gak wani. Nanti jadi ular di akhirat. Lah kon gak sembahyang tambah dadi apa ngono. Itu kan berarti mana yang wajib, mana yang dongeng dia tidak tahu. Apalagi kalau jangan lihat dongengnya Habib itu. Kalau motong kuku hari Senin beruntung. Lah ngerti Pak nggih. Nek motong Selasa bakal belai. Enten sing mlebu neraka bareng, motong kuku lho tutup mlebu neraka, Pak. Nek hubungan suami istri dina Sabtu karo Ahad anake duwablek. Al-Qur'an menyatakan fa'tu harthakum annasi itu. Datangi ladangmu sakarepmu. Ngono ngomong sakarepmu Gusti Allah. Jarine wong serbanan. Wong lek serbanan sing ngomong niku. Ada yang enggak juga, ada yang bakal aneh-aneh Pak sekarang. Makanya jenengan harus belajar supaya kita tahu mana yang dari hadis ajaran yang sesungguhnya dan mana yang dongeng. Sehingga tidak bercampur aduk antara dongeng dengan ajarannya atau tradisi dengan ajaran. Tradisi yang bagus silakan dilakukan, tidak apa. Bukan anti tradisi, tapi tradisi itu harus sejalan dengan kitabullah dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Kata riayan nih Pak, riayan ini kalau tradisi sih Pak.
Dugi teng tiyang pas riyaya. Napa kok milih riyaya? Jawabane napa? Polane prei kabeh, ngono jawabane. Bukan fadilahnya harus rendah. Silaturahim kan itu intinya. Tapi ngenten sing suwakel kaku, Pak. Waku. Nek riyaya ditutupi omahe, terus. Lha apa? Gak ono dalile Nabi keliling-keliling. Itu perkara muamalah apa perkara ibadah. Lah sampai ada di tempat saya itu, saking sakleknya orang. Habis haji, rumahnya ditutupi, Pak. Gak nerima tamu. Apa ya ono nek mari kaji gak oleh nerima tamu? Lah ngoten pertanyaannya. Ya. Karena tidak ada begitu-begitu ya sakarep sampean. Mungkin wongnya gak siap hadiah mungkin, Pak ya. Sampean pun Arab dihadiahi lah, makanya uang sampai sumpek. Insyaallah mboten. Kalau kita silaturahim ya silaturahim. Engko oleh ka oleh urusan buri. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kamu jauhi suatu yang baru, yang tidak pernah diajarkan, tidak ada dalilnya, ya tidak ada qarinahnya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah yang bagaimana? Harus yaitu bid'ah di dalam urusan ibadah, bukan urusan dunia. Kadang-kadang sing nerangno nggih ngoten. Dulu di zaman Nabi enggak ada speaker. Sekarang ada. Berarti sesat. Biyen enggak ono unta apa? Enggak ada kendaraan. Berarti nek kaji numpak unta, Nabi numpak unta. Itu salah paham, Pak. Ya, itu bercampur aduk, itu bid'ah secara lughawi, secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru. Nek definisi ngoten nggih, kabeh sing anyar ya bid'ah kabeh. Termasuk sampeyan ya bid'ah kabeh. Klambine gak ono sing kaya Nabi kabeh, blas situ-situ. Nabi itu jenengan lihat pakaiannya di Baitul Maram, napa? Nek sujud keleke ketok. Sampeyan enten sing sujud keleke ketok? Wong sampeyan jahit anjene. Kan enggak ada. Pakaiannya kata Nabi, kalau kamu punya pakaian 2 lembar, yang satu gunakan untuk sarung, yang satu kamu serempangkan di atas pundakmu. Enten sing klamben ngoten. Enggak ada kan? Ya. Kalau pakaiannya yang bawah celanaan, yang atas jubahan niku pakaiannya wong India nek gak Pakistan. Sampe delok film India lah ngoten. Ngene ngoten. Bukan pakaian Rasul itu, pakaiannya wong India. Nek Arab Saudi lurus, ngoten ya. Kalau orang Bangladesh pakainya gimana, Pak? Ndukur jubah, nisor sarung. Nek sarungan mesti wong Indonesia, mbek kopi air wis gak ono wis. Ya, sampe nek kaji lak cekel ngene. Indonesia? Yes, katanya. Wis ngerti wong ini bahasa Arab. Naam. Nah diterusno nggih ken sik nggih. Nah, itu contohnya. Jadi bagi pandangan kami tentang pakaian itu silahkan melakukan bebas apa saja modelnya, yang penting menutup aurat, nggih. Kan gak mungkin nek teng nggih. Ya, saya kira cukup ini ya. Ini mohon doa kesembuhan kepada beberapa jamaah ini. Mudah-mudahan ada yang rawat inap, Maridi Susilo, Bu Sumarni ini operasi, Saudari Ajwa binti Ashari ya, rawat inap. Ya, saya kira cukup ini apa yang kami sampaikan. Sudah Isya, kita doakan mereka semua sebelum kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfi Mariti Susilo, Bu Sumarni, Saudari Ajwa binti Asyari. Anta syafi la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi amradal muslimin, Allahumma shfi amradal mu'minin, Allahumma shfi amradal mu'minin shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.